silakan duduk. Hari ini adalah hari peringatan. Ya, kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ada banyak peringatan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, saudara-saudara. Dan peringatan-peringatan itu memang penting, tapi seringkali juga ya cuma gitu-gitu aja. Wong namanya juga peringatan. Ya, mengingat sesuatu yang sudah lewat. Ya, lewat, sudah peringatannya selesai, sudah kembali kepada sekarang. Tapi saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara dalam peringatan kematian Tuhan Yesus ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang tersalib itu. Slide, teguh menghadapi tantangan. Kalau Tuhan Yesus tidak teguh menghadapi tantangan, dia nggak disalibkan, saudara. Dia nggak mati disalib. Dan kalau Tuhan Yesus tidak mati disalib, maka saudara masih hidup di dalam dosa. Tidak ada yang menebus kita. Ya, tidak ada yang menebus kita. Sekarang Tuhan Yesus hidup sudah mati disalib. Tidak seharusnya kita hidup di dalam dosa. Saya percaya saudara dari tempat ini karena saudara sudah menerima faedah dari kematian Tuhan Yesus itu, kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Ya, ini perlu betul-betul dipikirkan oleh saudara-saudara. Kita itu memang merasa berdosa enggak sih, gitu. Tuhan Yesus mati bagi dosaku, ya wis amin. Dosaku apa yo? Dosaku apa ya? Tidak ngerti dosanya itu. Padahal dosanya kita itu banyak. Hati kita noda penuh dengan dosa. Supaya kiranya saudara hari ini dicelikkan matanya untuk melihat keadaan diri saudara yang sebenarnya, ya, betapa najisnya dan kotornya kita. Dan kita diampuni dosanya. Lalu kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Gitu ya. Ya, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, dalam Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46 dituliskan begini. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini adalah peristiwa di Bukit Zaitun di Taman Getsemani. Semalam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Slide berikutnya. Ya, hari ini kita namakan di Indonesia namakan Jumat Agung. Itu adalah peringatan, pengingat tentang penderitaan atau sengsara Kristus. Ya, sebelum akhirnya berkorban di kayu salib. Saudara-saudara, yang perlu kita ingat adalah Yesus tekun dan memiliki keteguhan hati meskipun tantangan besar harus dia hadapi. Saudara, apa yang dihadapi Tuhan Yesus, cara Tuhan Yesus menghadapi tantangan itu harus menjadi teladan bagi kita. Hidup ini penuh tantangan. Begini saudara, ya slide-nya bisa dimatikan. Begini saudara, Tuhan Yesus ini sebagai manusia, ya, sebagai manusia dalam tubuh jasmaninya, dia ditangkap, dianiaya, dan disalib. Sebagai manusia, dia merasakan ketakutan juga. Sangat ketakutan menghadapi penderitaan yang harus dihadapinya. Tapi Tuhan Yesus tidak mundur. Dia tekun. Ya, dalam Ibrani dikatakan tekun, memikul salib, kehinaan akibat salib itu dia pikul, tekun menghadapi tantangan. Saudara,
kita mesti meneladani Tuhan Yesus. Kita bukan cuma, ya terima kasih Tuhan Yesus mati di salib, dosaku diampuni. Ya, sudah selesai sampai di situ aja, lalu ya udah, bubar jalan. Tidak, saudara. Ya, itu baru separuh. Ya, itu baru separuh. Dosaku diampuni itu baru separuh. Ya, baru separuhnya. Ada separuhnya lagi. Apa? Tuhan Yesus bilang begini. Dalam Matius 10 ayat 38, ayat ke-38, Matius 16 ayat 24, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi, Tuhan Yesus pikul salib untuk mengampuni dosa kita. Kita juga, Tuhan Yesus bilang gini, kamu sudah diampuni dosanya, tapi kamu juga mesti pikul salib. Tiap orang harus pikul salib masing-masing. Ya, saudara, kadang-kadang atau bukan kadang-kadang banyak orang Kristen mikirnya itu kalau ikut Tuhan Yesus itu enak, kaya, doa dijawab, sakit disembuhkan, pokok yang enak-enak saja. Saudara, itu baru seperempat dari kebenaran. Seperempat, ya. Ada separuhnya, ada bagian yang lain. Pikul salib. Ya. Apa sih salib yang mesti kita pikul? Ya, kita bisa bilang itu pencobaan lah, penderitaan lah, masalah, tantangan. Kita ngimpi kalau sudah ikut Tuhan Yesus lalu tidak ada tantangan. Saudara-saudara, semua orang di dunia menghadapi tantangan dan masalah. Tapi orang Kristen harus lihat tantangan dan masalah, kesukaran, penyakit, penderitaan yang dihadapinya sebagai salib yang harus dipikulnya. Kalau kita sadar bahwa ini adalah salib yang harus dipikulnya, ya kita jangan menggerutu dong. Kita jangan ngomel aja. Ya, jangan ngomel aja. Tapi ikut Tuhan Yesus, tekun mengikut Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tanya, Tuhan kenapa sih saya harus pikul kayak gini? Nah itu namanya belum ngerti kehendak Tuhan. Masih tanya, tapi mending kalau masih tanya. Kalau nggak tanya lagi cuma marah-marah, mundur meninggalkan Tuhan, nah itu gawat. Ya, setiap orang harus pikul salib semua penderitaan. Yang perlu kita sadari ada dua macam penderitaan, saudara. Ya, satu karena salahnya sendiri. Ya, karena dosanya sendiri. Yang lainnya karena bukan salah kita, orang lain. Mungkin itu kesalahan orang lain. Karena salahnya sendiri. Ya itu namanya bukan pikul salib, ya salahmu dewe. Ya, salahmu dewe mabok-mabokan. Sekarang sakit liver, jangan bilang Tuhan kenapa saya kena sakit liver gitu. Ya, salahmu dewe. Ngerti nggak saudara? Judi, jatuh miskin, ya salahmu dewek. Siapa yang suruh kamu judi? Lalu menggerutu Tuhan, saya kok miskin terus. Ya, ini penderitaan dibikin sendiri. Nggak mau kerja, miskin, kekurangan, ya salahnya sendiri. Ya, ini penderitaan bukan karena Tuhan, tapi dibikin sendiri. Dibikin sendiri. Nah, bagaimana kalau penderitaan itu dibikin sendiri? Nah, ikut nasihat berarti penderitaanmu dibikin sendiri karena keras kepala. Bagaimana kalau segitu? Ya bertobatlah. Ya, kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk pengampunan dosa. Tuhan, saya ini selama ini memang pemalas sih Tuhan ya. Ampuni saya. Orang hidup harus kerja. Tuhan, saya ini memang judi. Ampuni saya. Saya ini mata keranjang loh Tuhan, ampuni saya. Saya sudah dinasihati loh Tuhan, tapi saya tidak ikut. Ampuni saya. Itu yang penting. Ya, kalau penderitaan itu akibat kesalahan sendiri, yang diperlukan adalah pertobatan. Sudah itu, ya, tidak ujuk-ujuk terus sudah bertobat, penderitaannya hilang. Sekarang diampuni. Ya penderitaannya ada ya pikul. Itu namanya pikul salib. Ya, itu namanya pikul salib. Tidak ada pertobatan, tidak ada pertolongan. Ya, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada pertolongan.
Lalu jangan tanya, Tuhan kenapa saya mesti menderita begini? Wong dibikin dewek, kata Tuhan kok tanya aku. Tapi saudara-saudara, saya mau ulangi lagi. Setiap orang yang sudah ditebus dosanya harus pikul salib. Mengikuti Tuhan Yesus. Mengikuti Tuhan Yesus. Ya banyak orang klaim dalam nama Tuhan Yesus saya tolak ini, klaim dalam nama Tuhan Yesus saya tolak ini. Ya boleh kadang-kadang kalau itu memang memang akibat setan dan sebagainya ya. Tapi sebagian besar juga kita harus taat untuk memikul. Kita harus taat memikul salib itu. Sudah tahu saya batuk-batuk kenapa? Ya mas diterima aja. Saya itu kalau nggak jalan kaki, nggak keringetan, nggak batuk-batuk, tapi badan saya sakit kabeh. Nah, jadi saya sekarang berjalan kaki, berkeringat. Kalau sudah keringetan, batuk-batuk. Ya sudah, itu adalah, saya tinggal punya dua pilihan toh. Mau badannya sakit kabeh atau mau sebatuk-batuk. Ya, kan nggak bisa dipilih. Ikuti saja pimpinan Tuhan. Jangan menggerutu. Wis tuwek mau apa lagi. Paham nggak saudara? Ya, jadi ada banyak hal harus kita terima karena keadaan manusia kita. Pikul salib, jangan menggerutu. Minta kekuatan dari Tuhan, ya. Minta kekuatan dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, salib itu juga bisa berarti gini, saudara dalam kesukaran lalu ada tawaran yang menyenangkan, ya. Nggak punya uang, KTP-mu coba nomor HP-mu sudah dipakai berapa lama sih itu? Sudah 15 tahun, wah kamu bisa utang 150 juta nih, hari ini juga keluar. Itu kan apa namanya, tawaran iblis. Itu kan tawaran iblis. Kalau diikuti sudah itu diuber-uber sama debt collector, jangan Tuhan kenapa sih diuber-uber ke debt collector? Wes salahmu dewe sudah dikasih tahu jangan pernah ambil pinjol. Ya, jangan pernah ambil pinjol. Nah kalau itu kesalahan, saudara-saudara ya. Jadi mikul salib berarti kita tidak mengikuti tawaran dunia. Itu seringkali pas enak buat daging ya. Daripada selama-lama susah, sakit-sakit gini ya, sana ke dukun. Saya bercerita sama saudara kali ya. Saya ketemu orang, dia tanya saya waktu saya sakitnya gimana-gimana. Aduh Pak John, katanya, saya itu punya temen lu di Majalengka gitu, dia bisa ngobati. Saya sehat, enggak sakit sekarang. Saya datang ke sana tapi serem loh. Hitam pakaiannya semua serem. Jadi saya dalam nama Yesus saya terima kesembuhannya. Saya tolak iblisnya. Kan enggak bisa gitu saudara. Enak aja. Ya. Hah? Enak aja. Dalam nama Yesus. Ini beneran nih dia bilang. Dalam nama Yesus saya terima kesembuhannya. Saya tolak iblisnya aja. Ya itu kan apa namanya. Ngakali Tuhan. Menipu Tuhan. Saudara, bukan gitu caranya. Pikul salib itu cari kehendak Tuhan, lalu dilakukan. Ya, cari kehendak Tuhan, lalu dilakukan. Berharga, menyalibkan daging. Nah contohnya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu ngikuti dirinya sendiri sebagai manusia, dia juga nggak mau disalib. Dia nggak mau disalib. Tapi karena dia taat pada kehendak Tuhan, dia ikuti. Apa Tuhan Yesus nggak bisa lepas dari salib? Bisa, gampang malam itu kalau dia mau lepas dari salib, sangat mudah. Tapi dia tahu ada salib yang harus dipikul. Maka dia pikul. Nah, jadi saudara-saudara, belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Satu, slide. Tidak mudah menyerah. Dalam Lukas 22 ayat 39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Saudara, Tuhan Yesus itu tahu apa yang bakal dihadapinya di Bukit Zaitun. Namun dia tidak berpikir untuk meninggalkan atau menghindari tantangan yang harus dihadapi. Ya, slide berikutnya. Yesus tetap ke Bukit Zaitun. Dan Alkitab memang mencatat itu sebagai sesuatu yang sebagaimana biasa ia lakukan.
Apa yang dilakukan di situ? Bersekutu sama murid-muridnya, berdoa, bersekutu, berdoa. Dia tidak pergi menjauh atau melarikan diri. Ya, di depan kita selalu ada tantangan, persoalan dan kesulitan. Namun sikap terbaik adalah menghadapinya dengan meminta kekuatan dari Tuhan yang lebih dulu telah memberikan teladan kepada kita. Ya, selainnya dimatikan. Jadi, kalau Tuhan Yesus mau, gampang malam itu kalau dia nggak mau disalib, jangan ke Bukit Zaitun. Jangan ke Taman Getsemani. Kan Yudas nanti datang bawa 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 apa? Bawa tentara ke situ mau nangkep dia di Bukit Zaitun, kecelik, enggak ada Tuhan Yesus di situ toh. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa Yudas mau datang ke situ. Gampang sekali kalau Tuhan Yesus mau menghindar. Enggak ke Bukit Zaitun malam itu, tinggal di rumah aja. Ya, atau meninggalkan Yerusalem, balik ke Galilea. Tapi kalau Tuhan Yesus tidak pikul salib, apa jadinya dengan kita? Kamu masih mati di dalam dosamu. Dan itu tantangan bagi Tuhan Yesus. Sungguh, saya pikir-pikir gampang pisan kalau Tuhan Yesus mau luput dari tangkapan Yudas. Tidak ke Bukit Zaitun. Kan kecelik sampai sana. Saudara, di depan kita selalu ada tantangan. Jangan melarikan diri dari tantangan. Jangan melarikan diri dari masalah. Hadapi apa adanya. Sakit ya harus berobat. Jangan takut. Nanti kalau ketahuan saya sakit gini gitu, gimana? Lah kalau nggak diobati yang gini gitu gimana? Loh, iya toh. Kadang-kadang kita menggali kubur kita sendiri dengan cara melarikan diri dari masalah, dari tantangan. Iya. Satu kali ada satu teman itu, sakit kanker dia, di lidah. Lalu dia ke dokter, dia bilang, waduh ini kanker, kata dokter, lidahnya mesti dipotong. Dia tidak mau. Lalu dia pakai herbal. Kalau mati kena kanker salahnya siapa? 8 bulan kemudian dia mati kena kanker. Yang salah siapa coba? Dirinya sendiri sih. Lalu jangan bilang, Tuhan kok gak ngadakan mujizat. Tuh ya, ikuti yang seharusnya jangan melarikan diri dari masalah. Itu tidak menolong saudara. Tidak menolong saudara. Melarikan diri dari masalah itu menjerumuskan kita dalam masalah yang lebih besar. Melarikan diri dari masalah apa? Turu. Banyak orang saudara dalam masalah besar, termasuk saya. Kalau masalahnya besar, tidur. Waktu itu saya, kayak murid-murid disuruh doakan tidur. Ya, waktu itu saya masih muda, masih 17, 18 tahun, masalah besar bagi anak muda itu masalah besar sekali. Kalau bagi orang tua ya bukan masalah besar lah mungkin ya. Bagi anak muda yang masih culun, itu masalah besar sekali, gak bisa diatasi. Jadi saya mau apa? Saudara-saudara saya heran, saya bisa tidur sehari 22 jam. Tidur, bangun makan, tidur, bangun makan. Apa, kenapa? Alam bawah sadar saya menolak masalah itu. Kalau tidur kan lupa segalanya. Nah, mending kalau tidurnya karena tidur alami. Kalau narkoba kan masuk ke dalam masalah yang lebih besar. Hadapi masalahmu. Ya, Tuhan Yesus disalib. Masalah itu disalib. Tapi apa Tuhan nyalahkan orang lain? Enggak. Enggak. Saudara tahu Tuhan Yesus disalib. Dia mengampuni orang-orang yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Lah kalau kita dalam begitu kita nyalakan orang aja kerjanya. Banyak kan, wah karena dia sih saya jadi gini, karena dia sih jadi gini. Saudara itu tidak menolong. Tidak menolong saudara itu. Tidak menolong saudara. Dengan menyalahkan orang, kita menggali kuburan kita sendiri. Karena Tuhan bilang harus mengampuni. Ikut teladan dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi Yesus tetap ke Bukit Zaitun meskipun di situ bahaya mengancamnya karena memang tidak ada pilihan lain. Dia memang harus ke situ. Ya, kalau dia mau melarikan diri, tidak pikul salib, maka saudara masih mati dalam dosanya. Dia datang ke bumi untuk mengampuni dosa orang-orang yang percaya kepada satu-satunya jalan pikul salib. Dan kalau saudara sedang menghadapi tantangan,
berkat Tuhan Yesus pikul salib. Ngomel, tidak menolong saudara. Marah-marah, tidak menolong saudara. Apalagi ngomelnya terhadap Tuhan. Itu mendatangkan kutuk atas kehidupan kita. Ya, Tuhan mendengar doa ya. Mendengar toh? Tuhan mendengar doa. Kalau kita ngomel pada Tuhan, Tuhan dengar enggak? Dengar juga. Ya, bukan Tuhan mendengar doa, mendengar pujian, tapi kalau kita ngomel Tuhan tuli. Tidak, Tuhan mendengar omelan kita. Ya, Tuhan mendengar omelan kita, menggerutu Tuhan juga dengar. Ya, orang yang pikul salib dia tidak menggerutu, dia tidak mengomel, ya, dia pikul mengikut Tuhan Yesus, tidak melarikan diri dari masalah. Yang kedua, dia menghadapinya dengan doa. Ya, Lukas 22 ayat 40-41. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka dan kira-kira sepelambar batu jaraknya, ia berlutut dan berdoa. Ya, berdoalah supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Lalu dia sendiri pergi berdoa. Dia kasih contoh. Berdoalah supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Kenapa orang kalah dengan pencobaan? Tidak pernah berdoa, saudara. Karena tidak berdoa. Kalau ditanya, capek berdoa juga Tuhan tidak mendengar. Kan ada lagunya Tuhan tidak selalu mendengar doa. Jadi sudah gak usah doa lah gitu. Tapi gak ditutup lagunya ya. Sebetulnya kalau kata-katanya mungkin karena syairnya saja. Tuhan selalu menjawab doa meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Lagu itu kurang lebih jawabnya gitu. Tapi dipotong sepenggal kan jadinya Tuhan tidak selalu menjawab doa. Yang benar karena Tuhan selalu menjawab doa meskipun tidak sesuai dengan permintaan kita. Lagu itu memang gitu isinya sih, ya. Tapi banyak orang kan kayak saya cuma sepotong aja terus ngambil kesimpulan. Salah, saudara-saudara ya. Salah. Berdoa, ya berdoa. Kita tidak bisa menghadapi salib, memikul salib kalau tidak berdoa. Kita akan jatuh dalam pencobaan, mundur dari Tuhan, ya, ngomel dan seterusnya dan tidak akan pernah menang. Slide berikutnya. Yesus mengajarkan bahwa untuk menghadapi tantangan yang berat ada kekuatan yang sanggup memberi topangan. Kekuatan dari orang yang, kekuatan ini diberikan kepada orang yang berdoa. Tidak berdoa tidak terima kekuatan dari Tuhan. Sedikit berdoa, ya mungkin sedikit dapat kekuatan dari Tuhan. Tapi yang dikehendaki itu adalah banyak berdoa. Maka saudara akan tampil sebagai pemenang. Berdoa berarti menggantungkan setiap harapan kepada Bapa Surgawi. Mohon agar ada kekuatan yang menopang dan serta menyadari kelemahan kita. Orang yang berdoa menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Ya berdoa bolehlah. Satu kali saya pernah dipanggil pasien ya. Terus pasien itu stres kejang-kejang, teriak-teriak gitu. Lalu dokter doalah, dokter kan pendeta. Iya, tapi saya, saudara, di samping saya berdoa. Di sini amitabha. Gimana saya bisa doa? Ya kan kalau yang satu nggak nolong, satunya yang nolong, enak aja. You mesti pilih salah satu. Ya, nggak bisa di sini. Bener tuh berapa agama doa KB di situ. Maksudnya ada berapa Tuhan supaya kalau satu nggak bisa nolong, Tuhan yang satu bisa nolong. Saya pikir Tuhannya pada ribut nanti di atas. Gua baik katanya gitu. Malah nggak jadi, nggak dapat pertolongan, saudara. Satu kali itu saya dipanggil doa, ya. Terus saya suruh doa. Duh, di sini berapa agama ya di Indonesia ya? 5 ya? Dulu 5 agama kali ya. Zamannya Pak Harto tuh. Kayaknya 4 agama ada KB itu. Termasuk saya pendetanya. Dokter doa sih. Gitu. Ya ampun, aku mesti ngapain doa di sini gitu ya. Gak doa saya. Kalau mau doa kepada Tuhan tidak ada yang lain. Kalau mau doa kepada Tuhan Yesus, buang yang lain. Kepada Tuhan kita gantungkan harapan kita. Kalau saudara mau ditolong sama Tuhan, jimat-jimat dibuang kabeh ya. Jimat-jimat dibuang semua. Ya.
Nggak ada istilah, ya percaya nggak percaya sih Om, ya terserah kalau kamu mau percaya nggak percaya. Kalau saya percaya ya percaya, tapi hanya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada lain. Ya, jadi doa itu mohon kekuatan dari Tuhan dan tetap mohon kekuatan dari Tuhan dan tetap mohon kekuatan dari Tuhan selama kita masih berdoa, selama itu ada kekuatan dari Tuhan. Ya, jadi berdoa ya, jangan lari dari tantangan, berdoa. Lalu yang ketiga, berserah kepada kehendak Bapa. Dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Jadi itu teladan Tuhan Yesus. Di atas semuanya, yang luar biasa yang teladan oleh Tuhan Yesus adalah menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Ya, menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa. Slide berikutnya. Meskipun memiliki kehendak sendiri, Tuhan Yesus punya kehendak sendiri. Jauhkanlah cawan ini daripadaku. Sebagai manusia dia nggak mau disalib. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Kita juga punya, saya punya kehendak sendiri. Saudara punya kehendak sendiri. Tapi kalau berdoa, ya tunduk pada kehendak Bapa. Ya. Oh, saya kalau doa gimana jadinya? Ya mau minta-minta aja lah. Tuhan akan marah. Ya, Tuhan akan marah sudah mau minta-minta aja. Ya, pernah ada orang itu tuh, oh, saya tuh berdoalah supaya Tuhan kasih saya lotre katanya. Nanti saya mau bangun gereja. Ya bahwa akhirnya, ya zaman dulu itu saudara, ketua pemuda saya itu, dulu itu ada ilegal, ya, namanya lotre buntut. Dulu kan ada lotre, lalu orang itu main buntutnya itu yang 2 angka terakhir tuh. Itu ilegal. Kalau ketahuan ditangkap itu, nggak boleh. Dan itu masuk judi. Nggak apa-apa, bilang sama bapak saya. Nggak apa-apa Om, katanya. Saya berdoa kok, saya suruh berdoa. Kalau ini menang Om, gereja itu dibangun sama saya. Ya, akhirnya berakhir di mana? Di penjara, saudara. Jangan terus bilang, Tuhan maksud saya kan baik untuk bangun gereja. Siapa yang nyuruh kamu main judi untuk bangun gereja? Berakhir di penjara. Tahun 67, 68 itu termasuk pelanggaran berat itu. Ya, termasuk pelanggaran berat itu, masuk penjara setahun lebih. Ya, setelah itu untung dia bertobat kapok dia. Jadi saudara, kita punya kehendak sendiri. Tapi kehendak kita kan seringkali salah. Tujuannya baik, caranya salah. Orang Kristen itu, saudara, kalau ikut kehendak Tuhan, tidak pernah punya pedoman tujuan menghalalkan cara. Ngerti nggak? Tujuannya kasih makan anak istri. Caranya nyolong. Nyolong ya tetap nyolong. Nggak ada tujuan menghalalkan cara. Ya saya mencuri kan karena anak istri saya perlu makan. Mencuri toh? Ya mencuri tetap mencuri. Ya. Jadi kita itu bukan penganut teologi tujuan menghalalkan cara, saudara ya. Tapi tujuan dicapai dengan cara yang kudus dan benar. Kita punya kehendak sendiri, oke. Tapi kehendak yang sempurna adalah kehendak Bapa di sorga. Sebab Bapa yang tahu masa depan. Ya, slide-nya mana tadi? Ya. Jadi kalau kita bawa itu pada kehendak Bapa, kenapa? Karena Bapa bisa mengubah tantangan-tantangan itu sebagai alat yang efektif untuk membentuk kepribadian kita sebagai tangguh, ulet, dan kuat. Orang yang tangguh, ulet, dan kuat adalah orang yang tidak bisa dikalahkan. Ya, ada pepatah, saudara. Gini, tough times never last, but tough people do. Masa yang sulit, itu pasti ada akhirnya. Tantangan saudara pasti ada akhirnya. Orang yang tekun, dialah yang bertahan sampai akhir dan keluar sebagai pemenang.
Tidak ada tantangan, tidak ada akhirnya, tidak ada. Salib juga ada akhirnya. Ya, tapi orang yang tangguh, dia tidak akan pernah dikalahkan. Dia akan sampai selesai dan keluar sebagai pemenang. Jadi gimana? Ya, berserah pada kehendak Tuhan. Tantangan, hadapi dalam kehendak Tuhan, dalam jalan Tuhan. Sebab apa? Tadi Bapak yang tahu. Kenapa Bapak yang tahu? Saudara, jalan Tuhan, kehendak Tuhan atau jalan Tuhan itu yang sempurna. Dulu ada nyanyian, saya masih kecil juga nyanyi. Jalan dari Tuhan, jalan yang sempurna, gitu ya. Ada itu terjemahan lagu dalam zaman dulu, terjemahan semua ya. Jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Meskipun itu jalan yang sempit. Kenapa? Nggak bisa menggok-menggok, nggak bisa belok sana, belok sini. Kalau jalan dari manusia banyak alternatifnya. Ini boleh, itu nggak apa-apa, banyak pertimbangannya. Tapi kalau jalan dari Tuhan adalah jalan yang sempurna, tapi nggak bisa belok sana sini. Jalan yang sempit. Raja Daud mengalaminya dan dia bilang begini dalam Mazmur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang kau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakku, kakiku tidak goyang. Aku hidup dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kemudian juga Daud bilang gini, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Menyimpang dari kehendak Tuhan itu berarti berlaku fasik terhadap Tuhan, yang menentang Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, sudah perlu, ya, perlu, sangat perlu, ya, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Jangan lari dari masalah, berdoa, ikuti rencana Tuhan, ya, ikuti rencana Tuhan, ikuti rencana Tuhan, pekalah terhadap rencana Tuhan, ya, ikuti firman-Nya, ya, maka saudara-saudara kita akan menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan selalu lebih baik. Ya, jadi dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, kita bukan cuma sekedar memperingati, lalu membayangkan sengsaranya Tuhan Yesus dikebuki. Sudah, mungkin lebih baik kita menghayatinya. Saya rasa, menurut pendapat saya, kita lebih baik menghayatinya dan berjalan bersama-sama dengan Dia pikul salib. Dulu ada nyanyian, hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap, hingga dapatlah mahkota tinggal tetap. Waktu saya tahun 80 baru nikah, harus berangkat ke Kalimantan. Sebulan nikah saya berangkat ke Kalimantan, saudara. Saya takut. Tapi saya betul-betul diberkati dengan nyanyian ini. Waktu saya berdoa, saya ingat nyanyian ini. Hendaklah kau ikut Yesus pikul salib. Ya, harus pikul salib. Harus pikul salib, mengikuti teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara-saudara, pagi ini kita merayakan perjamuan kudus. Ya, merayakan perjamuan kudus. Perjamuan itu kan pesta. Ya, kita merayakan perjamuan kudus. Ini Tuhan Yesus yang menetapkan, ya, tentang kematiannya di kayu salib. Nah, kalau kita menerima kematiannya untuk mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kita dan mengikuti teladannya untuk pikul salib, kita layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Karena perjamuan kudus ini bukan renso yang menyucikan dosa kita, tapi perjamuan kudus ini mengingatkan kita kembali pada korban Tuhan Yesus Kristus di kayu
salib menjadi teladan bagi kita. Jadi kita makan dari perjamuan kudus ini dalam sikap yang hormat. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, yang telah kuteruskan kepada kamu, yaitu perjamuan kudus yang kita lakukan sekarang ini, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, mengucap syukur ya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka kalau saudara pada hari ini mengambil perjamuan kudus, saudara harus benar-benar mempunyai iman pada Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan tubuhnya bagi kita. Jangan asal makan begitu saja, tapi dengan iman dan dengan penghormatan kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, satu perjanjian baru sah kalau dimeteraikan. Ya, dan kalau satu perjanjian itu dimeteraikan dengan darah, maka perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Apa? Bahwa darahku menyucikan dosamu. Itu sampai kapanpun gak bisa dibatalkan. Dosamu, siapa? Yang menerima penyucian dari Tuhan Yesus, yang menerima pengampunan dari Tuhan Yesus, dimeteraikan menjadi anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, dimeteraikan memang berarti stabil, tidak bisa dibatalkan. Tapi ada konsekuensinya. Kalau kita melanggar perjanjian, maka yang kita terima adalah kutuk kebinasaan. Sekali selamat tetap selamat, iya. Kalau kita tetap dalam perjanjian. Tapi kalau kita melangkah keluar dari perjanjian dengan Tuhan Yesus, maka yang kita terima adalah kutuk. Itu sebabnya di dalam frasa tentang perjamuan kudus ini, karena itu barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan saya harap pada pagi hari ini saudara mengambil perjamuan kudus dengan pengertian yang benar, maka dalam perjamuan kudus ini ada berkat yang besar. Ya, ada berkat yang besar. Ya, mari saudara-saudara, worship leader, singers, pemain musik, saudara yang melayani perjamuan kudus maju ke depan, dan saudara-saudara semua mari kita berdiri bersama-sama.